Salsa kembali ke negara pulau itu bukan lagi sebagai mahasiswi pelarian yang ketakutan. Ia tidak lagi tidur gelisah di hotel murah sambil terus menoleh ke belakang takut dikejar. Kali ini, ia tiba dengan pesawat jet pribadi GFC. Ia disambut oleh Mr. Adrian dan tim eksekutif senior perusahaan di Bandara Changi. Penampilan Salsa pun berubah total. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap jahitan khusus, sepatu hak tinggi yang memberikan kesan profesional, dan tatapan mata yang mengatakan, "Saya bukan lagi anak kecil yang bisa kalian intimidasi." Kantor pusat GFC menjadi markas operasinya. Gedung pencakar langit 52 lantai dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi itu terletak di jantung distrik bisnis Marina Bay. Dari lantai 50 tempat ruang direktur berada, pemandangan Singapura terbentang spektakuler. Marina Bay Sands dengan arsitekturnya yang ikonik, Gardens by the Bay dengan super tree raksasanya, kapal-kapal kontainer yang berlalu lalang di pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Namun, Salsa tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan. Ia tenggelam dalam pertempuran hukum yang akan menentukan masa depan GFC dan keadilan untuk ayah kandungnya. Flash drive milik Randy berisi bukti-bukti krusial. Di dalamnya ada surel terenkripsi, laporan keuangan yang dimanipulasi, dan catatan transaksi ilegal. Sementara itu, chip memori Microsoft tersembunyi di kalung setengah lingkaran Salsa menyimpan bukti visual. Berisi video pertemuan rahasia, rekaman audio pengakuan, dan dokumen yang ditandatangani. Keduanya kini telah diekstrak dan dianalisis oleh tim ahli forensik digital terbaik di Asia. Data di dalamnya adalah peta komprehensif dari kerajaan kejahatan. Ada transfer dana mencurigakan senilai puluhan juta dolar Singapura. Uang mengalir ke rekening-rekening luar negeri di Kepulauan Cayman dan Panama. Selain itu, ditemukan komunikasi terenkripsi antara Leo Wijaya dan Feng. Mereka secara eksplisit membahas menghilangkan Arman Santoso. Yang lebih mencengangkan, ada pemalsuan tanda tangan yang sangat profesional. Bahkan rekaman audio pertemuan rahasia di kapal pesiar mewah terungkap. Di sana mereka tertawa sambil membahas bagaimana mereka membodohi investor bodoh. Ini bukan sekadar kasus pencurian aset korporat, kata jaksa penuntut umum yang ditugaskan menangani kasus monumental ini. Tuan Richard Tan adalah seorang pria Tionghoa Singapura berusia pertengahan 40-an. Reputasinya legendaris sebagai pemburu koruptor yang tidak kenal ampun. Ia telah memenangkan 95% dari kasus-kasus besar yang ia tangani. Ini adalah konspirasi kriminal internasional yang melibatkan pencucian uang lintas negara, lanjutnya dengan tegas. Pembunuhan berencana terhadap eksekutif bisnis. Penipuan sistemik ini sangat merugikan ratusan investor institusional dan ribuan karyawan yang kehilangan dana pensiun mereka. Ruang rapat eksekutif GFC dipenuhi oleh orang-orang penting. Tim hukum internasional dari firma-firma terkemuka yang berkantor di London dan New York hadir. Auditor independen dari firma Big Four dikirim khusus untuk menyisir setiap transaksi. Tidak hanya itu, perwakilan dari Monetary Authority of Singapore, MAS, juga datang. Otoritas pengawas keuangan yang sangat dihormati di kawasan ini turut mengawasi. Bahkan ada pengamat dari Interpol. Kehadiran mereka karena kasus ini melibatkan yurisdiksi beberapa negara. Leo Wijaya dan Feng kini berada di penjara Changi yang terkenal ketat. Keduanya telah diekstradisi ke Singapura sesuai perjanjian ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura. Mereka menunggu persidangan yang akan dimulai bulan depan. Pengacara mahal yang mereka sewa mencoba berbagai manuver hukum. Mereka mengajukan pembatalan bukti digital dengan alasan diperoleh secara ilegal. Mereka mempertanyakan rantai pengamanan, chain of custody, dari flash drive. Bahkan mereka mencoba mendiskreditkan Salsa sebagai saksi. Menyebutnya, anak muda yang tidak stabil secara emosional dan termotivasi oleh dendam pribadi.
Namun semua upaya itu sia-sia di hadapan bukti yang sangat memberatkan. Dan yang paling penting, sia-sia di hadapan Salsa yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Skandal ini mengguncang dunia bisnis Asia Tenggara seperti gempa bumi berkekuatan tinggi. Wijaya Group yang selama puluhan tahun dianggap sebagai pilar kalangan bisnis Indonesia kini runtuh. Nama mereka yang disebut dengan hormat di setiap pertemuan elit kini hancur dalam kehancuran yang memalukan. Saham mereka anjlok 87% dalam seminggu. Puluhan perusahaan anak mereka mengajukan kebangkrutan. Ribuan karyawan di PHK. Bank-bank menyita aset-aset mereka. Nama Wijaya, yang dulu identik dengan prestise kini menjadi sinonim dengan pengkhianatan dan keserakahan. Di tengah badai ini, Salsa berdiri tegak. Dalam salah satu sidang pra-pengadilan yang sangat krusial, keputusan penting akan dibuat. Hakim akan memutuskan apakah bukti-bukti digital dapat diterima atau tidak. Salsa diminta untuk memberikan kesaksian. Ruang sidang Mahkamah Tinggi Singapura yang megah dipenuhi banyak pihak. Langit-langit tinggi dan panel kayu mahoni yang gelap memberi kesan megah. Pengacara, hakim, jurnalis yang diizinkan meliput, dan berbagai pihak yang berkepentingan memenuhi ruangan. Salsa berdiri di mimbar saksi. Ia mengangkat tangan kanannya dan bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Ia mengenakan blazer biru tua yang konservatif. Rambut ditata rapi ke belakang. Ia tidak memakai perhiasan kecuali arloji sederhana. Penampilan yang menyampaikan profesionalisme dan keseriusan. Pengacara Leo mencoba mengintimidasi. Seorang pengacara senior bernama David Chong yang terkenal agresif dan tidak kenal belas kasihan mulai menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Pertanyaan dirancang untuk membuat Salsa terlihat tidak kompeten. "Nona Salsa," katanya dengan nada meremehkan. "Anda baru berusia 20 tahun dan masih mahasiswa. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa interpretasi Anda terhadap dokumen-dokumen keuangan yang sangat kompleks ini akurat?" Ia melanjutkan dengan lebih tajam. "Bukankah mungkin Anda salah paham? Atau bahkan lebih buruk, sengaja menyalahartikan data untuk membenarkan narasi yang Anda inginkan?" Ruangan sunyi menunggu jawaban. Salsa menatap langsung ke mata pengacara itu tanpa berkedip, tanpa rasa takut. Suaranya keluar jernih, tegas, dan penuh percaya diri. "Tuan Chong," jawabnya dengan sangat tenang. "Saya adalah mahasiswa akuntansi di salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan IPK 3,9 dari skala 4,0. Ia menarik napas sejenak. "Saya telah mengambil mata kuliah audit lanjutan, akuntansi forensik, dan analisis laporan keuangan dengan nilai A untuk semuanya." Kemudian dengan suara lebih kuat ia melanjutkan. "Lebih penting lagi, saya adalah putri dari Arman Santoso, salah satu akuntan dan analis keuangan terbaik di generasinya, yang mengajarkan saya cara membaca laporan keuangan sejak saya berusia 12 tahun. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu mengendap. "Saya telah menghabiskan ratusan jam menganalisis setiap transaksi dalam dokumen-dokumen ini," lanjut Salsa. Suaranya semakin kuat dan penuh keyakinan. "Saya bisa menjelaskan kepada Anda, dan kepada Yang Mulia Hakim, setiap angka, setiap tanggal transfer, setiap rekening perusahaan cangkang yang mereka gunakan untuk menyembunyikan jejak uang haram." Ia melanjutkan dengan presisi yang mengejutkan. "Saya bisa menunjukkan dengan presisi bagaimana mereka menggunakan teknik pemecahan lapis, layering, dan penggabungan kembali, integration, dalam pencucian uang mereka. Saya bisa membuktikan bagaimana mereka memanipulasi pembukuan dengan menggunakan faktur palsu dan pemasok fiktif." David Chong terlihat terkejut dengan artikulasi dan pengetahuan teknis yang ditunjukkan Salsa. "Dan jika Anda mempertanyakan kredibilitas saya," Salsa melanjutkan dengan mata yang kini berapi-api, "saya siap bersaksi di bawah sumpah, menjalani pemeriksaan silang sekeras apapun, dan bahkan mengikuti tes kebohongan jika diperlukan.
Dengan tatapan tajam, ia mengakhiri. Karena saya tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan, Tuan Chong. Tidak seperti klien Anda. Ruang sidang meledak dalam bisik-bisik. Hakim mengetuk palu dengan kuat. Seorang wanita senior bernama Yang Mulia Elizabeth Lim yang terkenal keras namun adil itu menegur. Tertib. Tertib di ruang sidang. Ia kemudian menatap Salsa dengan pandangan yang sulit ditafsirkan. Lalu berkata dengan tegas. Nona Salsa, pengadilan menghargai keberanian dan kejelasan kesaksian Anda. Bukti digital akan diterima. Silakan lanjutkan, Tuan Tan. Jaksa Richard Tan tersenyum tipis, senyum kemenangan. Setelah sidang itu, di lorong gedung pengadilan yang megah dengan lantai marmer mengkilap, Mr. Adrian menghampiri Salsa. Mata pria tua yang bijaksana itu berkaca-kaca. Kombinasi kebanggaan, kesedihan mengingat almarhum Arman Santoso, dan harapan untuk masa depan. Nona Salsa, katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. Hari ini Anda telah membuktikan kapabilitas Anda jauh melampaui ekspektasi siapapun. Ia melanjutkan dengan penuh kekaguman. Bahkan para eksekutif senior yang telah bekerja puluhan tahun di GFC tidak bisa melakukan apa yang baru Anda lakukan. Berdiri di hadapan intimidasi hukum dan membela kebenaran dengan fakta, dengan data, dengan keberanian, jelasnya. Anda tidak hanya layak memimpin GFC, Anda adalah masa depan GFC. Anda adalah keajaiban yang diimpikan ayah Anda. Mr. Adrian mengambil amplop dari tas kerjanya. Di dalam amplop itu, ada dokumen resmi dengan stempel GFC Holdings Ltd. Dewan Komisaris telah mengadakan rapat darurat semalam, jelasnya. Kami dengan suara bulat 15-0, tidak ada abstain, memutuskan untuk mengesampingkan klausul usia minimum 21 tahun. Ia menyerahkan amplop itu. Anda akan segera dilantik sebagai CEO dan Ketua Dewan Direksi GFC. Pada usia 20 tahun, Anda akan menjadi pemimpin termuda dalam sejarah perusahaan ini. Dengan bangga ia menambahkan, mungkin salah satu CEO termuda dari perusahaan sekelas GFC di seluruh Asia Tenggara. Salsa menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan gemetar karena takut, tetapi karena beban tanggung jawab yang ia sadari akan ia pikul. Saya akan menerima posisi ini, katanya dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Ia menatap langsung ke mata Mr. Adrian. Tetapi saya punya satu syarat yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasikan. Katakan, Nona. GFC harus berubah dari akarnya. Salsa berbicara dengan keyakinan yang luar biasa. Kita akan keluar dari semua investasi yang secara etis meragukan, jelasnya dengan tegas. Properti yang dibangun dengan mengusir warga miskin, perusahaan tambang yang merusak lingkungan, manufaktur yang mengeksploitasi pekerja anak, apapun yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan secara moral. Dengan penuh determinasi ia lanjutkan. Saya tidak peduli seberapa menguntungkan investasi-investasi itu. Kita akan fokus pada investasi berkelanjutan, energi terbarukan, teknologi hijau, pendidikan, layanan kesehatan yang terjangkau. Mr. Adrian mendengarkan dengan seksama. Dan yang paling penting, lanjut Salsa. Matanya berbinar penuh harapan. Saya akan meluncurkan program beasiswa penuh. Bukan hanya uang kuliah, tetapi juga biaya hidup, buku, bahkan laptop untuk mahasiswa berintegritas dari negara-negara berkembang. Ia melanjutkan dengan penuh emosi. Khususnya Indonesia, negara yang telah mengajarkan saya arti perjuangan sejati, persahabatan, dan cinta. Program ini akan dinamai Arman Santoso Fellowship untuk menghormati ayah saya, katanya. Setiap tahun, kita akan memberikan beasiswa untuk minimal 50 mahasiswa. Dengan yakin ia menutup. Itulah warisan yang saya inginkan. Bukan seberapa banyak uang yang GFC hasilkan, tetapi seberapa banyak kehidupan yang GFC ubah. Keheningan sejenak.
Lalu, Mr. Adrian tersenyum. Senyuman tulus yang sangat jarang ia tunjukkan. Arman akan sangat bangga padamu, nak, bisiknya. Selamat datang, CEO Salsa Arman Santoso. Mari kita ubah dunia, satu investasi etis demi satu waktu. Mereka berjabat tangan. Mematri kesepakatan yang akan mengubah tidak hanya GFC, tetapi juga lanskap bisnis di Asia Tenggara. 3. Reuni, bandara dan janji yang diperbarui. Setelah 3 minggu yang sangat melelahkan, Salsa akhirnya mendapatkan jeda sejenak. Penuh tekanan mental, pertempuran hukum, negosiasi dengan investor yang gugup, dan restrukturisasi internal GFC. Dan ia tahu persis bagaimana ia ingin menghabiskan waktu itu. Kembali ke Bandung. Kembali ke Randy. Pesawatnya mendarat di Bandara Hussein Sastranegara pada sore hari yang indah. Pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis, karena meski ia sekarang CEO, Salsa menolak menggunakan jet pribadi untuk perjalanan pribadi karena pemborosan dan tidak etis. Langit berwarna oranye keemasan. Awan berarak membentuk pola-pola artistik. Udara sejuk khas Bandung menyambut dengan pelukan. Randy sudah menunggunya sejak 1 jam sebelum jadwal kedatangan. Ia tidak bisa menahan debar dan gugup. Ia mengenakan jaket kulit lusuh kesayangannya, hadiah dari Aris untuk ulang tahunnya yang ke-18. Jeans biru, sepatu kets yang sudah mulai lejak. Dan senyuman gugup yang membuat wajahnya terlihat seperti remaja yang akan kencan pertama dengan pujaannya. Ia tidak datang dengan mobil mewah atau bahkan mobilnya sendiri. Ia datang dengan motor Honda CBR 250 merah milik Bram yang ia pinjam. Karena Randy sekarang ingin hidup sederhana, autentik. Tidak pamer kekayaan yang sebenarnya bukan miliknya. Saat Salsa keluar dari pintu kedatangan, ia menarik koper kabin kecilnya. Ia hanya membawa perlengkapan penting karena berencana tinggal hanya beberapa hari. Mata mereka bertemu melewati kerumunan orang. Waktu seolah berhenti. Semua kebisingan bandara yang semrawut tiba-tiba menghilang. Pengumuman penerbangan yang menggema dari pengeras suara, ocehan penumpang yang mengeluh tentang bagasi yang hilang, suara anak kecil yang menangis, suara roda troli yang berderak di lantai keramik. Semua menjadi sunyi. Hanya ada mereka berdua. Randy berlari. Tidak sok keren, tidak perhitungan, hanya naluri murni dan rindu yang luar biasa. Salsa melepaskan kopernya, membiarkannya jatuh dengan bunyi duk ke lantai. Dan ia berlari juga. Mereka bertabrakan di tengah area kedatangan. Pelukan yang sangat erat, sangat penuh hasrat. Seolah takut jika mereka melepaskan pelukan ini, realitas akan merebut mereka kembali. Ini bukan pelukan yang penuh keraguan atau pertanyaan atau beban rahasia yang belum terungkap. Ini pelukan yang tulus, bebas, penuh cinta yang telah diuji oleh api yang paling panas dan tidak terbakar. Malah menjadi lebih kuat. Aku mencintaimu, Salsa, bisik Randy di telinganya. Suaranya bergetar penuh emosi yang tidak bisa dan tidak ingin ia sembunyikan lagi. Aku minta maaf untuk semua kebohongan yang terpaksa kukatakan, untuk semua kata-kata kejam yang melukaimu, untuk semua malam kau menangis sendirian karena aku terlalu pengecut untuk memberitahu kebenaran. Dengan tulus ia lanjutkan. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku juga mencintaimu, Randy, balas Salsa. Air mata kebahagiaan, akhirnya air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan atau ketakutan, mengalir di pipinya. Dan aku mengerti sekarang. Aku mengerti mengapa kau harus berbohong. Aku mengerti pengorbananmu. Dengan suara bergetar ia melanjutkan. Kita berdua sama-sama anak yang diselamatkan oleh cinta, bukan oleh darah atau warisan atau status sosial. Dan cinta itulah yang membuat kita menjadi diri kita yang sebenarnya, katanya. Cinta dari ayahmu yang angkat, cinta dari ayahku yang sudah tiada, cinta kita satu sama lain.
Mereka berdiri di tengah bandara, berpelukan. Tidak peduli terhadap pandangan orang-orang. Sebagian tersenyum melihat cinta muda yang begitu murni dan intens. Sebagian mengambil foto karena mereka mengenali Salsa dari berita. Tapi tidak berani mendekat karena momen ini jelas pribadi. Randy akhirnya melepaskan pelukan. Menatap wajah Salsa, mengusap air matanya dengan lembut. Ayo pulang, pewaris GFC. Bram dan Lucy sudah mempersiapkan pesta sambutan untukmu di apartemen. Salsa tertawa, tawa yang ringan dan tulus. Pakai motor? Serius? Hei, ini motor keren. Randy membela diri dengan nada usil. Dan lebih romantis daripada mobil. Kamu bisa memelukku dari belakang saat kita menyusuri jalanan Bandung. Mulut manis, Salsa menggeleng tapi tersenyum lebar. Mereka melaju menembus Bandung di sore yang indah itu. Salsa memeluk pinggang Randy dari belakang, helmnya bersandar di punggung Randy. Merasakan hangat dan rasa aman yang telah lama ia rindukan. Angin menyapu rambat. Lampu-lampu kota mulai berkelip. Dan perasaan bahwa akhirnya mereka bisa bernapas lega. 4. Kehidupan kampus, normalitas yang baru. Mereka kembali ke kehidupan kampus, atau setidaknya mencoba untuk kembali. Tetapi tentu saja, segalanya berbeda sekarang. Randy mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang, terutama teman-teman lamanya di kampus elit. Ia secara resmi pindah dan mendaftar ulang di universitas negeri yang sama dengan Salsa, di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Kenapa kau pindah? Tanya salah satu teman lamanya dengan nada tidak percaya saat mereka bertemu di kedai kopi. Karena aku ingin membangun identitasku sendiri, jawab Randy dengan tenang dan yakin. Aku tidak perlu nama besar kampus atau gengsi atau koneksi alumni yang berpengaruh, jelasnya. Aku hanya perlu ilmu yang benar, dosen yang berkompeten, dan integritas untuk menjadi auditor yang bisa mendeteksi kecurangan seperti yang dilakukan Leo dan Feng. Dengan mantap ia lanjutkan. Aku ingin menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Aris pada awalnya khawatir dengan keputusan drastis ini. Cemas bahwa Randy menyia-nyiakan peluang berharga. Tetapi saat ia melihat cahaya di mata anaknya, tekad dan gairah yang tulus, ia mengerti. Kamu sudah menjadi pria yang jauh lebih bijaksana dan kuat daripada yang pernah kubayangkan, Ren, kata Aris dengan suara penuh kebanggaan. Mereka sedang makan malam berdua malam itu. Lakukan apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu merasa autentik, lanjutnya. Aku akan selalu mendukung kamu. Di kampus, Bram dan Lucy menyambut kembalinya Randy secara resmi. Mereka membuat perayaan sederhana namun penuh kehangatan di apartemen kecil yang mereka tinggali bersama beberapa mahasiswa lain. Selamat datang kembali ke dunia kita, orang kaya yang pura-pura miskin, goda Bram sambil memberikan tos keras sampai telapak tangan Randy memerah. Aku tidak pura-pura, Randy membela diri. Aku memang tidak kaya. Aku anak dari sopir, ingat? Ya, sopir yang kebetulan dibesarkan bandar beras dan berpacaran dengan CEO termuda Asia Tenggara, Lucy menyeringai. Rendah hati tapi pamer, ya? Mereka semua tertawa. Tawa yang tulus, yang tidak lagi rumit oleh rahasia atau ketakutan. Mereka makan di kantin kampus yang sama. Tempat yang persis sama di mana semuanya dimulai beberapa bulan lalu. Tempat di mana Randy pertama kali melihat Salsa duduk sendirian membaca buku akuntansi tebal sambil makan nasi goreng dan teh hangat. Dan merasa ada sesuatu bergeser di dalam hatinya. Kalian tahu tidak? Lucy berkata sambil menggulir ponselnya. Ia menunjukkan layar yang dipenuhi artikel berita dan unggahan di media sosial. Kalian itu sudah viral di internet. Tagar-tagar pewaris GVC dan tagar kunci penyatuan jadi tren di Twitter Indonesia. Ia melanjutkan dengan geli. Ada yang bikin seni penggemar kalian berdua. Bahkan ada yang menyarankan platform film membuat serial tentang kisah kalian. Astaga, jangan,
Salsa menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu. Aku hanya ingin hidup normal sebagai mahasiswa. Normal, Bram mengangkat alis. Sayang sekali harus memberitahu, Sal, tidak ada yang normal dari hidupmu sekarang. Kamu CEO perusahaan bernilai miliaran dolar. Kamu pulang kuliah naik pesawat. Aku tidak pernah naik jet pribadi untuk kuliah. Salsa membela diri. Aku naik Garuda, kelas ekonomi. Kelas bisnis, Randy meluruskan sambil tersenyum. Baiklah, kelas bisnis. Tapi tetap maskapai komersial. Bukan jet pribadi. Betapa berat cobaanmu, Lucy menempelkan tangan ke dada secara dramatis. Bagaimana kau bertahan, Sal? Mereka semua tertawa lagi. Terlepas dari ketenaran, uang, dan tanggung jawab, mereka masih sekelompok sahabat yang saling menggoda dan saling menyokong. Yang berubah adalah dinamika profesional mereka. Lucy, setelah sukses membantu membongkar kasus Leo yang merupakan salah satu penipuan korporat terbesar dalam sejarah Indonesia, mendapat banyak tawaran pekerjaan. Tetapi ia memilih menerima posisi magang di firma hukum internasional yang bekerja sama dengan Mr. Adrian. Kantor White dan Case di Singapura. Aku masih belum sepenuhnya mencerna ini, katanya dengan mata yang berbinar-binar. Antara gembira dan tak percaya. Aku, anak keluarga kelas menengah di Surabaya, orang tua guru dan pegawai bank, sekarang magang di salah satu firma hukum paling bergengsi di dunia. Ia melanjutkan dengan takjub. Aku menangani perkara yang melibatkan miliaran dolar. Aku rapat dengan pengacara lulusan Harvard dan Oxford. Rasanya seperti mimpi. Kamu pantas mendapatkannya, Luz. Salsa menggenggam tangannya. Kamu cerdas, pekerja keras, dan punya integritas. Itu tipe pengacara yang dibutuhkan dunia. Bram, dengan kemampuan teknik sipilnya dan reputasi barunya sebagai insinyur yang tidak bisa dibeli, juga mendapat peluang luar biasa. Yang menolak suap besar dari Leo, yang memilih integritas dibanding uang. GFC menawarinya posisi konsultan untuk mengawasi seluruh proyek konstruksi mereka di Indonesia. Tugasku pada dasarnya jadi polisi, teknik sipil, jelasnya dengan bangga. Aku memastikan kontraktor tidak korupsi, material yang digunakan sesuai spesifikasi, bangunan benar-benar aman dipakai orang, lanjutnya. Bukan seperti bangunan abal-abal di Lembang yang Leo bangun dengan material di bawah standar. Dengan tegas ia tambahkan, aku akan memastikan tidak ada lagi bangunan yang ambruk dan menewaskan orang hanya karena ada orang serakah ingin menghemat biaya. Kita ini generasi baru integritas, kata Lucy saat mereka berempat duduk di taman kampus. Tempat yang sama di mana mereka biasa berkumpul, di bawah pohon akasia besar yang memberi teduh. Mereka menyaksikan senja yang mewarnai langit dengan gradasi jingga, merah muda, dan ungu. Kita bukti bahwa kejujuran bukan kuno. Bahwa melakukan hal yang benar bukan naif. Bahwa integritas bisa menang. Dan sekarang kalian berdua bisa resmi berpacaran dengan normal, Bram menggoda ke arah Salsa dan Randy. Ia menyikut bahu Randy. Tidak ada lagi drama agen ganda. Tidak ada lagi kejar-kejaran mobil tengah malam. Tidak ada lagi moncong pistol diarahkan ke kepala. Dengan santai ia lanjutkan. Cuma urusan pasangan kampus biasa, belajar bareng, makan makanan kantin yang kurang enak, debat giliran siapa yang bayar nasi goreng. Salsa tertawa. Suara yang Randy sadari adalah suara favoritnya di seluruh semesta. Ada yang namanya normal dalam hidup kita, Bram. Serius? Sepertinya tidak. Bram mengakui. Tapi setidaknya sekarang jujur. Autentik. Tidak ada lagi kebohongan. Randy menatap Salsa dengan tatapan itu. Tatapan cinta total dan kekaguman. Aku tahu aku bukan lagi pewaris Wirayuda. Aku bahkan bukan anak keluarga kaya, katanya sambil menggenggam tangan Salsa, saling mengaitkan jari. Tapi aku berjanji,
Aku akan menjadi pasangan yang pantas untuk CEO termuda GFC. Aku akan mendukungmu, lanjut Randy dengan penuh keyakinan. Aku akan jadi auditor terbaikmu, penasihat paling bisa kau percaya, mata dan telingamu untuk memastikan tidak ada yang berani mencuri dari GFC lagi. Dengan mantap ia tutup. Aku akan melindungi apa yang kau bangun, Sal. Salsa menggenggam balik tangannya dengan erat. Kita bangun bersama, Ren. Bukan aku memimpin dan kamu mengikuti. Tapi kita, sebagai setara, sebagai pasangan. Ya ampun kalian ini, Lucy menepuk-nepuk pipinya pura-pura kewalahan. Berhenti terlalu manis dong, aku bisa kena diabetes. Pergi ke kamar sana, seru Bram, lalu menghindar dari pukulan main-main Randy. Mereka menghabiskan sisa senja di sana. 4 sahabat yang telah melewati neraka bersama dan keluar lebih kuat. Duduk di bawah pohon, berbagi cerita dan mimpi. Merencanakan masa depan mereka yang akhirnya tampak cerah.